Oke, ntar keluar dah. Oke, kita mulai Mitem. Silahkan moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang appreciative inquiry, di mana kami sendiri dari kelompok 4. Sebelumnya itu, perkenalkan saya sendiri Rengki Tanjungan, kemudian ada Nur Hulaifa, ada In Silvana, dan juga ada Putri Andira. Baik, langsung saja ke appreciative inquiry atau wawancara apresiatif. Oke, silahkan. Next. Nah, wawancara apresiatif ini adalah cara untuk membuka komunikasi dengan komunitas dampingan, di mana komunitas ini dilakukan atas dasar apresiasi kepada anggota komunitas yang diwawancarai. Nah, adapun apresiasi ini adalah suatu tindakan dengan memberikan penghormatan, dengan memberikan penilaian, dan juga dengan rasa terima kasih. Pendekatan ini berfokus pada pencarian kekuatan dan juga inti positif dari suatu komunitas untuk membangun sebuah visi yang harus diraih bersama, di mana aktivitas ini diawali dengan mengapresiasi apa saja yang terbaik dalam suatu komunitas, kemudian penciptaan impian komunitas, perancangan tindakan, dan bahkan melakukan suatu tindakan yang berbasis pada inti suatu positif, di mana kita di sini mengapresiasi individu dan komunitas dengan suatu dasar pemikiran bahwa mereka semua ini mempunyai potensi masing-masing, baik itu besar ataupun kecil. Next. Nah, mengapa diperlukan suatu appreciative inquiry ini? Jadi untuk membangun hubungan dengan tingkat komunitas dan juga mulai dari tahap awal dalam pengembangan komunitas yang efektif, di mana diperlukan untuk proses pencarian pengalaman-pengalaman terbaik, di mana pengalaman ini adalah hal yang menghidupkan, yang mengarah pada suatu keberhasilan. Jadi diperlukan suatu proses belajar, proses mengenali hal-hal yang terbaik, dan juga faktor-faktor penyebab keberhasilan dari diri kita, organisasi, dan juga masyarakat. Next. Nah, adapun aspek penting dalam appreciative inquiry ini adalah membangun hubungan dengan komunitas, kemudian memberikan apresiasi dalam suatu pencapaian oleh komunitas, serta memberikan apresiasi pada kekuatan-kekuatan komunitas. Itu saja dari saya, dilanjutkan oleh Saudari Nur Hulaifa. Baik, oke, langsung saja. Di sini saya akan membawa materi tentang cara membangun hubungan dengan komunitas atau appreciative inquiry. Next. Wawancara apresiatif ini terbagi menjadi 3 bagian, di mana itu pendekatan yang berarah positif atau perubahan positif. Pendekatan ini berfokus pada pencarian kekuatan dan inti positif dari komunitas untuk membangun visi yang harus diraih bersama. Terus yang kedua itu fokus pada pengalaman terbaik. Jadi yang dalam pendekatan dalam wawancara ini kita berfokus pada pengalaman-pengalaman yang terbaik kita, apa-apa saja. Terus dan yang bagian terakhir itu fokus pada kesuksesan lampau. Next. Nah, di sini ada interview ini yang merupakan cerita-cerita, baik itu cerita yang mengambil pengalaman dari masa lampau ataupun cerita yang mengarah untuk mengapresiasikan diri dari orang itu sendiri. Terus lanjut kepada pengalaman positif dan analisis kesuksesan. Next. Heliotropic Principles. Di sini ada terbagi menjadi 3, tetapi bukan fokus pada masalah. Terus yang kedua itu bukan pendekatan kebutuhan. Yang ketiga, transformasi dari negatif ke perubahan, apresiasi pada energi positif. Next.
Heliotropic principles ini seperti tanaman yang akan tumbuh ke arah sumber energi sehingga komunitas dan organisasi seharusnya berkembang ke arah kehidupan dan energi yang positif. Jadi energi yang diperlukan dalam heliotropic principles ini yang mengarah ke positif saja, bukan ke negatif. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dilanjutkan oleh Saudari In Silvana Abna. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi daripada pertanyaan apresiatif. Nah, di sini menurut David Copperreader atau dia yang membuat materi tersebut. Nah, di sini ada slide pertama itu the most serious mistake are not being made as a result of wrong answer. The truly dangerous thing is asking the wrong question. Ini menurut Peter Drucker. Artinya intinya dari kata-kata ini adalah hal yang benar-benar berbahaya adalah bertanya pertanyaan yang salah ke subjek kita. Kemudian ini ada slide berikutnya, apresiatif inquiry focus. Maksudnya di sini apresiatif ini fokus ke melakukan lebih dari apa yang telah berhasil sebelumnya. Maksudnya kita mempertanyakan sesuatu yang kira-kira orang ini sudah berhasil lakukan. Kemudian untuk problem solvingnya ini kita melakukan lebih sedikit daripada sesuatu yang kita jangan lakukan dengan baik. Kemudian kalau untuk pertanyaannya sendiri, pertanyaan-pertanyaan biasanya sendiri itu seperti what the biggest problem here atau apa masalah terbesar di sini. Kemudian ada why don't people get involved atau mengapa orang tidak terlibat. Di sini juga ada beberapa. Kita lanjutkan. Nah, ini ada KL question atau pertanyaan kunci dari pertanyaan ini. Yang pertama ada what experience do you value most atau pengalaman apa yang paling Anda hargai. Ini merupakan kunci-kunci atau dasar-dasar kita bertanya ke subjek kita. Kemudian ada how do we get more of it atau bagaimana kita mendapatkan lebih banyak. Kemudian di sini ada kata-kata dari Peter Kenyon. Artinya di sini cari
kita harus mencari akar penyebab sukses, bukan akar penyebab kegagalan. Kemudian di sini ada penyelidikan apresiatif atau 5 tahapan apresiatif, pertanyaan apresiatif. Yang pertama itu ada define atau definisi, kemudian apa yang akan menjadi fokus kita dalam bertanya, kemudian discover atau membagikan atau saling berbagi momen, saling berbagi cerita antar satu sama lain. Kemudian dream, what is our preferred future, atau apa masa depan kita, apa masa depan pilihan kita bersama. Kemudian ada desain. Nah, desain ini apa yang kita butuhkan untuk mewujudkan impian kita. Kemudian ini deliver, let's work on goals, strategies, and project. Kita memberikan atau di sini kayak mengajak mari kita bekerja pada tujuan, strategi, dan proyek. Kemudian saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya, Saudari Putri Andira. Makuan suara udah? Baik, dalam positive topic choice ini yang dari Dena di atas itu, dalam penyelidikan apresiatif ini, pertama kita harus mencari atau memilih topik yang positif seperti pada system move in the direction of what we deeply and persistently ask question about. Maksudnya dalam ini adalah sistem bergerak ke arah yang kita tanyakan ini harus secara mendalam dan terus-menerus ditanyakan. Kemudian masuk pada topik transformasional dimungkinkan dalam setiap situasi yang menghasilkan lebih banyak perubahan positif. Kemudian harus memiliki keterampilan yang membingkai dan dibingkai ulang. Kemudian ada the power of all stories, yang dimana maksud dalam the power of AI stories ini yaitu kekuatan cerita AI atau appreciative inquiry, yang dimana cerita ini menempel seperti lem, membuat informasi yang lebih mudah diingat, membangun identitas dan membina hubungan, serta media ini menyampaikan nilai atau visi dan membantu kemungkinan hal lain yang muncul. Kemudian ada storytelling is the most powerful way to put ideas into the world today menurut Robert McKee, yang artinya bercerita adalah cara yang paling ampuh untuk memasukkan ide-ide ke dunia saat ini. Kemudian ada appreciative inquiry atau biasa yang dikenal dengan pertanyaan apresiatif ini, yang dimana kita harus mempunyai bercerita yang dimana kita bisa menghargai sang pencerita, menanyakan apa yang telah ia capai hingga saat ini yang membuat dirinya bisa mengapresiasi semua orang atau di lingkungan sekitarnya dan menciptakan apa yang akan terjadi. Kemudian ada table group discussion, yang dimana diskusi kelompok meja ini dikembangkan dari beberapa pertanyaan yang dapat diajukan yang menginspirasi dan menggerakkan serta memberi energi kepada lingkungan sekitar. Kemudian ada the universe is made up of story, not atoms, menurut Muriel Ketzer. Dan ada juga menurut Peter Kenyon, yang dimana don't preach, concept, tell a story. Yang dimana adalah bercerita adalah salah satu hal yang paling bisa memasukkan ide-ide ke dunia saat ini. Itulah tadi penjelasan dari kami. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi selama video presentasi ini. Kami ucapkan
Ila aku motorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya kami tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.